penilaian terhadap diri sendiri. Ya, jawabannya ada 3. Iya, kadang, tidak. Jadi ada pertanyaan, silahkan nanti Bapak Ibu mengasih checklist dengan pada kolom iya, kadang-kadang, atau tidak sama sekali. Ada 15 soal. Kalau nilainya nanti total, jadi jawaban iya itu nilainya 3. Kadang itu nilainya 2. Tidak itu nilainya 1. Maka kalau nanti dijumlah nilainya lebih dari 35, maka Bapak Ibu termasuk orang tua yang hebat. Kalau nilainya antara 20 sampai 35, Bapak Ibu harus lebih banyak koreksi diri. Ya, Bapak Ibu harus lebih banyak meningkatkan kualitas. Kalau jawabannya total skor kurang dari 20, ini Bapak Ibu sekali lagi harus melakukan review, harus melakukan koreksi diri, ya, untuk lebih meningkat. Soal pertama, apakah Bapak Ibu senang dengan anak-anak? Soal nomor 2, harus melakukan koreksi diri. Apakah anak-anak senang kepada Bapak Ibu? Soal ketiga, apakah Bapak Ibu berkeyakinan bahwa pendidikan yang sudah dilakukan merupakan pendidikan yang sudah benar? Soal nomor 4, apakah Bapak Ibu senantiasa memperhatikan perbedaan individu di antara anak-anak yang Bapak Ibu miliki? Yang kelima, apakah Bapak Ibu mengutamakan metode pendidikan modern? Yang keenam, apakah Bapak Ibu memiliki kemampuan untuk mengembangkan dan memanfaatkan potensi yang ada? Yang ketujuh, apakah Bapak Ibu memiliki kemampuan untuk membangkitkan motivasi ketika sedang berbicara? Kedelapan, apakah Bapak Ibu memiliki kemampuan untuk meluruskan orang lain? Kesembilan, apakah Bapak Ibu mengetahui kekhususan yang ada pada setiap tahap perkembangan anak? Kesepuluh, apakah Bapak Ibu menggunakan metode
apresiasi dan hukuman. Jadi dalam pelaksanaan pendidikan, apakah Bapak Ibu menggunakan metode pemberian hadiah dan hukuman? 11. Apakah Bapak Ibu mengetahui permasalahan-permasalahan kejiwaan pada anak dan solusinya? 12. Apakah Bapak Ibu memiliki tujuan dalam melaksanakan pendidikan? 13. Apakah Bapak Ibu bersikap lembut tanpa kelemahan, tegas tanpa kekasaran? 14. Apakah Bapak Ibu mampu untuk mengambil sikap yang tepat terhadap kondisi-kondisi yang berbeda? Mampu merubah raut wajah sesuai dengan kondisi yang dihadapi. 15. Apakah Bapak Ibu bisa menjadi teladan dalam pendidikan, penampilan, dan ibadah? Nah, ini 15 pertanyaan, ya, silahkan nanti dimanfaatkan, di checklist sendiri, ya. Kalau nilainya tadi apa? Lebih dari 35 berarti Bapak Ibu sudah bagus. Ya. Tapi kalau 20 sampai 30 berarti apa? Perlu perhatian lebih pada diri sendiri. Kurang dari 20, ya harus introspeksi diri. Nah, kemudian yang kedua sama, cuman ini checklist untuk penilaian anak-anak. Ya, anak-anak, silakan. Pertama, apakah anak selamat dari penyakit-penyakit fisik? Dari cacat maksudnya. Yang kedua, apakah anak selamat dari berbagai penyakit? Ketiga, apakah anak melaksanakan atau mengamalkan apa yang telah dipelajarinya? Keempat, apakah anak tidak mengalami problem di rumahnya? Misalnya kemiskinan, dia anak yatim, bapak ibunya cerai, atau bapak ibunya itu broken home. Ya. Jadi ada nggak anak mengalami problem di rumahnya? Kemudian yang kelima, apakah anak memiliki kemampuan untuk kreatif, ya, dan melakukan pembaharuan, nah, inovasi? Apakah anak itu memiliki kreativitas dan inovasi? Kemudian yang keenam, apakah anak itu bersikap tidak peduli, cuek gitu loh, ya. Yang ketujuh, apakah anak itu cepat memahami?
Yang kedelapan, anak melakukan secara mandiri apa yang dikerjakan di hadapanmu. Yang kesembilan, apakah anak itu jujur dan bisa dipercaya. 10, apakah anak itu memiliki sifat-sifat positif. 11, apakah anak lebih dewasa dibanding umurnya. Apakah anak lebih dewasa daripada umurnya. 12, ya, menyambut terhadap perbuatan-perbuatan baik. Ya, dia senang dan menyambutnya. Anak yang ke-13, menyambut pelaksanaan ibadah. Ya, jadi misalnya ketika mendengar adzan, ya dia langsung ke masjid misalnya kalau anak laki-laki. Nah, ke-14, apakah anak punya keahlian? Punya keahlian, keterampilan. 15, apakah anak memiliki hobi, kesukaan. Sama ini nilainya, ya, kalau jawabannya iya ya 3, kadang-kadang 2, tidak sama sekali nilainya 1. Kalau total nilainya 30, lebih dari 35, berarti anak bapak ibu ini anak yang Masya Allah luar biasa. Tapi kalau nilainya 20 sampai 35, berarti apa? Anak membutuhkan perhatian lebih dari orang tuanya. Kurang dari 20, takutlah kepada Allah Ta'ala. Ya, jangan menyia-nyiakan amanah. Ya, ini checklist yang akan membantu kita, Bapak Ibu yang saya muliakan. Baik, kemudian kita masuk ke pembahasan tentang dasar-dasar pendidikan anak. Ya. Pada prinsipnya pendidikan anak itu terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah al-wiqayah, penjagaan. Ya. Yang kedua adalah pengobatan. Nah, di mana kita sebagai pendidik, ya, apakah orang tua ataukah guru hendaknya memperhatikan 2 prinsip ini, ya, penjagaan dan pengobatan. Nah, untuk penjagaan hendaknya kita melakukan interaksi yang baik sehingga bisa mencegah dan melindungi anak dari melakukan kesalahan-kesalahan akhlak. Mencegah dan melindungi anak dari terjatuh kepada problem perilaku yang jelek. Nah, penjagaan ini dimulai sejak awal, ya, sejak anak itu lahir sampai jauh sebelum anak lahir. Ya, maka penjagaan ini merupakan perkara yang sangat penting karena akan melindungi anak dari kesalahan-kesalahan tadi, dari perilaku-perilaku yang tidak
baik. Ya. Juga akan melindungi kita, para pendidik. Melindungi kalian, wahai para ayah dan ibu, wahai para guru, dari penyimpangan-penyimpangan dan kejelekan akhlak anak-anak kita. Ya, tadi saya katakan penjagaan dimulai sebelum lahir. Perhatikan misalnya ketika kita memilih pasangan, ya kan? Diperintahkan untuk memilih pasangan yang soleh, yang beragama, sehingga ada jaminan fatfar bidzati din taribat yadal. Pilih yang punya agama, kalian akan beruntung. Ya. Dengan pernikahan yang syar'i, lihat adab-adabnya. Misalnya setelah akad nikah kita ketemu pasangan, suami meletakkan tangan di ubun-ubun istrinya, berdoa kepada Allah Ta'ala, meminta kebaikan dan tabiat kebaikan dari istrinya, meminta perlindungan kepada Allah dari kejelekan dan kejelekan tabiat istrinya. Ini perlindungan. Juga ketika kita mau berhubungan suami istri, mau berjima, Rasul sudah katakan barang siapa mendatangi istrinya, kemudian dia mengatakan Bismillah, Allahumma jannibni syaitan wa jannibni syaitan ma razaqtana. Apa kata Rasul? Barang siapa ditakdirkan hamil, maka syaitan tidak akan bisa membahayakan anak tersebut. Ini kan berarti perlindungan, penjagaan kan? Nah, dan masih banyak sekali ya adab-adab yang dituntunkan oleh Rasul, yang itu sebetulnya merupakan apa? Bentuk-bentuk pendidikan yang sifatnya adalah apa? Penjagaan. Ya, misalnya kita melarang anak-anak keluar dari rumah ketika matahari mau tenggelam, itu penjagaan juga. Menutup pintu jendela dengan basmalah, ya kan? Menutup makanan dan minuman, ya kan? Ini semua sebetulnya merupakan bentuk-bentuk perlindungan ya terkait dengan pendidikan anak. Maka mari, ini sangat penting sekali. Dikatakan bahwa al-wiqayatu khairun minal ilaj. Pencegahan lebih baik daripada pengobatan. Dan sudah populer ya di kalangan kita ya. Jadi mencegah lebih baik daripada mengobati. Nah, maka di sini adalah apa? Pencegahan. Nanti insya Allah kita akan membaca secara ringkas masing-masing kaidah tersebut. Nah, kita mulai yang pertama, yaitu an-nu'amila abna'ana hasaba marhalatihim umuriyah. Kita memperlakukan, berinteraksi dengan anak-anak kita sesuai dengan tahap perkembangan anak kita, terutama tahap dari sisi umur. Itu ada perkataan ya. Jadi la'ib waladaka sab'an wa adibhu sab'an wa sahibhu sab'an. Bermainlah dengan anakmu sampai umur 7 tahun. Didiklah mereka usia 7 tahun. Temani mereka sampai 7 tahun. Nah,
Juga Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau pernah mengatakan ketika waktu itu beliau sedang nonton permainan orang-orang Habasyah di masjid kan. Rasul tanya, sudah belum? Belum ya Rasulullah. Sampai terakhirnya apa? Aisyah mengatakan, uqduru qadral jariyah. Ukurlah anak-anak itu dengan ukuran sebagai anak-anak. Hadithatus sin, yaitu mereka masih anak kecil dan masih senang dengan permainan. Ini penting banget. Maka jangan sampai nanti bapak ibu memperlakukan anak-anaknya yang masih kecil ya dengan perlakuan sebagaimana orang dewasa. Dan ini sebetulnya kita mengulang apa yang sudah pernah kita sampaikan ya di pertemuan tema kedua, yaitu memahami tahap perkembangan anak. Nah, jadi nanti ada tahap rodho'ah, anak menyusui, yaitu usia 0 sampai 2 tahun. Nanti ada masa hadonah, pengasuhan 3 sampai 6 tahun. Kemudian ada masa tamyiz 7 sampai 12 tahun. Jadi kalau kita mau ukur ya anak balita bawah 3 tahun. Kemudian ada anak PAUD dan TK kalau dari sekolah, ya kan? 3 sampai 6 tahun kan PAUD dan TK. Kemudian masa tamyiz ini anak SD. Kemudian ada masa akil balik, yaitu usia 12 sampai 18 tahun. Nanti ada masa pemuda 19 sampai 40 tahun, ada masa dewasa 40 sampai 50 tahun, ada masa tua 50 sampai mati. Nah, itu masing-masing ada kekhususannya. Maka hendaknya kita berinteraksi, bermuamalah, memperlakukan anak sesuai dengan tahap-tahap itu tadi. Nah, ya kita lihat misalnya di tahapan yang pertama. Ya, kalau kita lihat, kita ikuti perkataan tadi, ya, laib waladaka sab'an, ya, bermainlah dengan anakmu, ya, sampai 7 tahun, didiklah ketika 7 tahun, temani dia, artinya posisikan dirimu sebagai teman bagi anakmu pada usia 7 tahun. Ya, jadi kita lihat tahapan pertama itu apa? Laibhu sab'an. Bermainlah dengannya sampai umur 7 tahun. Jadi kita kembalikan kepada pembahasan kita dulu, berarti apa? Ini 2 tahap ya. Tahap rodho'ah dan tahap hadonah. Ya. Jadi tahapan ini adalah anak memiliki kekhususan itu apa? Bermain. Ya, bermain. Senang-senang. Makanya di pendidikan TK itu kan taman kanak-kanak. Ya, mereka bermain. Cuman disisipi pendidikan, pembelajaran. Tapi intinya apa? Dikemas dalam bentuk permainan-permainan. Karena memang ciri khususnya seperti itu. Belum bisa diajak serius, itu belum bisa. Ya, sehingga
pada tahapan tersebut tidak digunakan metode kekerasan, pukulan, bentakan, enggak. Ya, banyak dilarang. Jadi sebenarnya anak-anak usia itu selama yang dilakukan itu tidak membahayakan, bukan sesuatu yang haram, silahkan. Ya kan, sebagaimana Rasul SAW membiarkan Al Hasan dan Al Husain bermain di tumpukan kurma sedekah. Tapi begitu mereka makan, dilarang, karena itu haram. Beliau biarkan salah satunya itu apa? Bermain di punggung Rasul pada Rasul sedang salat. Itu. Ya, jadi kita tidak menggunakan larangan-larangan, pukulan, bentakan, kecuali sangat jarang sekali. Ya, kita gunakan pengarahan-pengarahan dengan kelembutan dan kasih sayang kepada kebiasaan-kebiasaan yang baik. Ya, lihat bagaimana Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu bermain dengan anak-anak, bukan hanya dengan cucunya, dengan anak-anak para sahabat. Rasul itu bermain, bercanda, ya. Bagaimana beliau bermuamalah dengan anak-anak itu dengan penuh kasih sayang dan kecintaan. Ya. Pernah disebutkan oleh Bukhari Muslim, Rasul itu mencium Al Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhuma, cucunya kan, berarti cucunya. Waktu itu Al Hasan masih kecil. Nah, beliau mencium di hadapan siapa? Al Aqra ibnu Habis, yang beliau waktu itu sedang duduk itu. Maka Al Aqra berkata, inna li asyaratan minal walad ma qabbaltu minhum ahadan. Jadi ngelihat Rasul mencium cucunya, Al-Aqra ini heran. Kemudian berkata, aku tuh punya 10 anak, tidak ada satupun yang pernah saya cium. Maka Rasulullah pun melihat dengan pandangan yang aneh, heran. Ini punya anak gak pernah mencium anaknya. Coba. Jadi mendengar perkataan Al-Aqra, Rasul melihat Al-Aqra dengan keheranan. Dan beliau mengatakan, man la yarhamu la yurham. Siapa yang tidak menyayangi, dia tidak disayangi. Nah, salah satu ekspresi bentuk sayang adalah dengan mencium anaknya. Nah, cuma nanti juga dilihat, ya, anaknya usianya berapa. Terus nanti yang boleh dicium bagian yang mana. Itu penting. Ya. Supaya tidak menimbulkan kejelekan. Ya. Bahkan Rasul, ya, itu betul-betul memperhatikan anak-anak kecil. Ya. Membuat mereka tenang, nyaman. Beliau penuhi kebutuhan mereka. Beliau kenyangkan kehausan kasih sayang anak-anak itu. Padahal beliau sedang menghadap Allah. Itu sedang mengerjakan sholat. Nah, atau beliau ketika sedang khutbah. Ya, pernah kan beliau, ya, beliau berangkat ke masjid untuk sholat zuhur atau asar sambil menggendong Al Hasan atau Al Husain. Kemudian beliau mengimami sholat, maka diletakkan cucunya ini di sampingnya.
Maka beliau mulai sholat. Ketika sujud, beliau memanjangkan sujudnya. Lama sujudnya. Maka ketika selesai sholat, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, innaka sajadta sajdatan qad ataltaha. Fadhananna annahu qad hadatha amrun aw annahu yuha ilaik." Wahai Rasul, sungguh engkau telah melakukan sujud dengan sujud yang lama. Maka kami menyangka terjadi sesuatu atau turun wahyu kepada engkau, wahai Rasul. Kata Rasul, "Fakulu dzalika lam yakun." Oh, semua itu tidak terjadi. Ya, tidak turun wahyu juga tidak ada satu kejadian. Walakin ibni irtahalani. Cuman ini loh, cucuku ini nunggangi aku. Ketika aku sujud, dia naik di atas punggungku. Fakarihtu an uajjilahu hatta yaqdi hajat. Dan saya tidak suka untuk apa? Memutus kesenangannya. Maka saya biarkan sampai puas bermainnya. Jadi tidak dilarang, ayo turun. Enggak. Biarkan Rasul sampai anak itu turun sendiri. Nah, jadi sampai puas bermain di atas punggung Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai dia sendiri yang turun dengan keinginannya. Nah, dan ini ternyata pengaruhnya besar banget. Ketika anak-anak tidak terpenuhi keinginannya di waktu kecil, wah ini dampaknya sampai ke dewasa. Ya. Rasul juga pernah sholat sambil menggendong cucu beliau, Umamah. Ya, maka ketika beliau berdiri, digendong Umamah ini, cucunya. Kalau sujud, diletakkan. Bayangin. Kemudian dari kejadian-kejadian itu, Bapak Ibu yang saya muliakan, Al-Hafidz Ibnu Hajar menjelaskan, di antara kasih sayang dan kecintaan beliau kepada Umamah, maka beliau ketika ruku' atau sujud itu meletakkan Umamah karena khawatir terjatuh. Bahkan ruku' gimana sambil gendong? Maka diletakkan karena Rasul khawatir ini jatuh gitu. Nah, tapi tidak jauh-jauh karena khawatir anak merasa apa? Terpisah dengan beliau. Kemudian beliau ketika berdiri menggendong kembali. Maka ini menunjukkan besarnya kasih sayang kepada anak-anak. Nah, di mana beliau tetap memperhatikan keselamatan dan perasaan si anak meskipun sedang sholat beliau. Di tengah kekhusyukan beliau mengerjakan sholat. Gitu. Kata Syekh Utsaimin, ini betul-betul menunjukkan kelembutan dan rahmat Rasul yang sangat besar kepada anak-anak. Kan sangat mungkin ya untuk beliau minta kepada sahabat atau yang lainnya untuk apa? Mengambil anak itu Al-Hasan, atau mungkin Umamah ini ya dikasihkan kepada Aisyah, istri beliau. Tapi itu tidak dilakukan. Ini dalam rangka untuk menjaga perasaan anak-anak kecil. Ya. Nah, dan masih banyak contoh-contoh lain. Ya.
Ketika Rasul sedang berkhutbah, tiba-tiba datang Al-Hasan dan Al-Husain. Bayang datang. Beliau pun turun menyambut dan menggendong keduanya. Naik lagi ke mimbar melanjutkan khutbah di hadapan manusia yang banyak. Coba. Ini menunjukkan kelembutan dan kasih sayang ada pada hati beliau kepada anak-anak. Nah, maka mari Bapak Ibu, coba kita koreksi apa yang selama ini sudah kita lakukan terhadap anak-anak kita. Hendaknya kita ini meneladani Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita ini betul-betul beriman kepada Allah Ta'ala. Kalau kita ini betul-betul mencintai Allah dan Rasulnya. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan, jika kalian mencintai Allah, hendaknya kalian mengikuti aku. Mengikuti Rasul dalam segala hal. Bukan hanya dalam ibadah. Bukan hanya dalam masalah akidah. Tapi lihat ini. Bagaimana bermuamalah dengan anak. Ya. Maka bermain dengan anak pada usia ini itu akan menjadikan mereka mencintai engkau, wahai ayah dan bunda. Bermain bersama mereka itu akan memasukkan perasaan aman, tentram, gembira, nyaman pada jiwa anak-anak kita. Ya. Bisa jadi ayah bunda yang saya muliakan, engkau bermain dengan anak-anakmu dalam keadaan sebenarnya pikiranmu ini sedang sibuk. Ya, memikirkan pekerjaan atau memikirkan satu urusan. Maka hendaknya kita ini mengandekan bahwa setelah ini saya nggak ketemu lagi dengan anak-anak saya. Ya. Kita tidak ada kesempatan lagi untuk momen seperti ini, gitu loh. Ya. Karena kemarin sudah kita terangkan bahwa anak itu adalah buah hati kita. Perkara yang paling berharga setelah agama kita. Maka tentukan waktu. Ya. Katakan pada dirimu, wahai ayah dan ibu, sesungguhnya waktu ini semuanya untuk anakku. Jadi tetapkan waktu-waktu. Ya. Sehingga dengan kita membuat ketentuan-ketentuan tadi, ya kita bisa menghilangkan yang lainnya. Sudah, pokoknya sekarang ini semua untuk anakku, untuk kepentingan anakku. Yang lain minggir dulu. Nah, maka bagaimanapun sibuknya dirimu, seberapa banyak pekerjaanmu, ingat bahwa anak-anakmu memiliki hak atas dirimu.
memiliki hak atas waktu yang engkau miliki. Maka sambutanmu terhadap kebutuhan mereka, jadi ketika kita memenuhi kebutuhan anak, maka itu akan membantu dia, membantu anak-anak kita untuk mengenal siapa dirinya dan siapa kita orang tuanya. Nah, sehingga anak itu akan ngerti besok ke depan, masa yang akan datang, saya harus bagaimana terhadap orang tuaku. Nah, kemudian Bapak Ibu yang saya muliakan, perkara penting yang harus difahami, hendaknya kita menjauhkan diri dari permainan-permainan yang membahayakan. Ya, membahayakan anak-anak kita. Permainan-permainan yang menimbulkan kemarahan dan kedengkian. Hilangkan, jauhi permainan-permainan itu. Ini banyak sekali tersebar di kalangan keluarga, ya. Nah, di mana ada permainan-permainan sifatnya tantangan. Sifatnya apa? Tantangan. Meskipun dalam bentuk candaan. Tapi ini akan menimbulkan apa? Kemarahan. Kebencian. Ya tak? Ini ketika ditantang untuk melakukan itu ternyata gagal. Kan akhirnya dirolok-olok, dibully kan. Nah, atau yang sekarang ini lagi tren. Itu apa? Ngeprank ya Mas ya. Ngeprank. Itu permainan, tapi ini nggak bagus. Ya kan? Nakut-nakuti anak, membuat anak terkejut. Ya. Diprank akhirnya apa? Jengkel, marah kan? Karena merasa dipermainkan. Nggak boleh seperti itu. Ya. Apalagi permainan bercanda yang membahayakan. Kemarin sempat ya ada ya. Permainan apa? Disuruh loncat itu loh. Suruh loncat, kemudian apa? Dua orang di sampingnya, yang tengah suruh loncat, begitu loncat, kakinya itu dijegal sama kedua temannya sehingga jatuh. Dan ini bisa menyebabkan kematian. Karena jatuh mesti pas tulang ekor. Minimalnya lumpuh itu. Maka tidak boleh permainan-permainan seperti itu. Kemudian Bapak Ibu, anak-anak yang usia hadonah, usia 3 tahun sampai 6 tahun, itu dia akan mencari teman. Salah satu kekhususannya apa? Dia mesti pengen bermain dengan teman. Maka dia cari teman. Siapa teman yang menyenangkan, yang bisa saling tertawa, kan begitu. Itu kekhususannya. Ya. Ya. Maka di sini kita harus hati-hati. Jangan sampai dia mendapatkan teman yang sekedar membuat dia tertawa, membuat dia senang, terhibur saja. Kalau ternyata apa? Tadi, permainan-permainannya adalah hal-hal yang membahayakan, terlebih yang melanggar ketentuan syariat. Maka merupakan hal yang sangat indah jika para pendidik, apakah itu orang tua, apakah itu guru,
Apakah itu pengasuh? Kalau dia menjadi teman yang paling menyenangkan bagi si anak. Ya. Menjadi kawan yang anak itu bercanda dan tertawa bersama. Nah, karena dengan ini kita telah mengawali pertemanan yang mendalam dengan anak-anak kita. Ya, jadi sejak umur kecil itu. Maka hati-hati Bapak Ibu yang saya muliakan, terutama para ayah nih. Ketika anaknya takut sama ayahnya, atau heran, ini siapa ini? Nah, ini bahaya, dia nggak kenal siapa ayahnya. Ya, karena ketika orang tua, ayah dan ibu sudah dekat, sudah menjadi teman bagi anaknya, maka nanti akan memudahkan untuk memberikan nasihat, pengarahan, ya, dan yang lainnya terkait dengan pendidikan pada tahap-tahap berikutnya. Maka jangan sampai anak itu takut sama kita. Hati-hati. Ketika kita tadi memarahi, membentak anak kita di usia rodoah ataupun hadonah. Dampaknya sangat dahsyat. Maka barang siapa yang meremehkan tahapan ini, ya, dia tidak pernah bercanda, bermain dengan anaknya, tidak mengkhususkan waktu, ya, untuk bermain, berrekreasi bersama anaknya, ya, tidak membiasakan anak untuk mengucapkan salam, tidak pernah menciumnya, ya, tidak pernah memeluknya, tidak pernah mengusap kepalanya, ya, tidak pernah memperdengarkan ungkapan-ungkapan cinta dan kelembutan kepada anak, maka dikhawatirkan ketika anak besar, ya, pertemanannya, kecintaannya tidak kepada orang tuanya. Ya. Hubungan antara anak dengan orang tua tidak kuat, renggang. Malah bisa jadi sering salah paham. Itu. Karena sejak kecil nggak dekat. Sejak kecil anak merasa tidak aman, tidak nyaman dengan orang tuanya. Nah, dan Bapak Ibu yang saya muliakan, ketika anak sudah besar, kita tidak punya kemampuan untuk mengembalikan. Kita akan kesulitan untuk meluruskan apa yang terjadi pada anak-anak kita dari penyimpangan-penyimpangan. Sudah kelewat waktunya untuk kita mulai bercanda, mulai bermain, ya kan? Kayaknya sudah nggak layak ya, misalnya kan. Anak kita sudah SMP, sudah SMA, terus diajak mainan, itu kayaknya sudah kelewat waktunya. Ya kan? Maka bermain, bercanda itu ya usia-usia itu tadi. Sampai usia berapa? 7 tahun. 2 tahapan tadi, rodoah dan hadonah.
Bahkan untuk mengucapkan salam aja berat. Jabat tangan, waduh, butuh perjuangan. Sekedar jabat tangan dengan anak kita. Gitu. Jadi kalau udah kelewat, ya itu sulit bagi kita untuk melakukannya. Kadang apa? Gengsi, malu. Nah, terjadi yang seperti itu. Ya. Maka Bapak Ibu yang saya muliakan, kedua orang tua harus menjauhkan dari anak sebab-sebab yang menimbulkan ketakutan, ketegangan, ya kan? Kekhawatiran. Ya. Seperti misalnya apa? Terjadinya percecokan antara ayah ibu di hadapan anak-anak. Itu menjadikan anak kita tuh ketakutan loh, Pak. Bener. Jangankan sampai pukul-pukulan. Ketika ayah ibunya itu bertikai, mengangkat suara, anak itu betul-betul ngeri dia. Bisa histeris itu, Pak. Dan itu nancep di alam bawah sadarnya. Nah, atau kadang kita ini nggak sadar, nakut-nakuti anak dengan sesuatu yang nggak ada. Woi, hati-hati loh, situ ada penampakan loh ya. Wah, sudah ada pocong itu. Udah, ini akan terbawa sampai dewasa. Ya kan? Banyak kan mungkin generasi saya gitu sama orang mati itu takut, Pak. Padahal nalarnya apa? Nalarnya kita tuh ngerti orang mati itu udah nggak bisa apa-apa. Tapi karena sejak kecil kita tuh ditakut-takuti, terbawa sampai hari ini. Ya, saya masih ingat betul waktu kecil itu ketika ada orang mati, wah kita tuh disuruh masuk rumah. Ya, ketika jenazah itu dibawa ke kuburan lewat di depan rumah kita, itu kita harus masuk rumah, pintunya ditutup. Seperti itu. Takut-takuti. Ya. Ya. Maka hati-hati ya, jangan nakut-nakuti. Sekali lagi ini kedepannya akan menjadikan anak itu menjadi anak yang penakut, tidak punya kepercayaan diri, bahkan tidak mampu mengambil keputusan. Kenapa? Khawatir, takut gitu loh. Maka Bapak Ibu yang saya muliakan, di sini kita perlu mengetahui kekhususan yang ada pada anak tahap umur tadi, rodho'ah dan hadonah. Karena ini sekali lagi orang mengatakan apa? Usia emas. Penanaman akidah, penanaman keimanan, akhlak mulia, itu pada level ini, Pak. Usia emas ini, kalau sampai kita ini gagal, tidak bisa memanfaatkan dengan baik, ya udah, kedepannya kita akan mengalami kesulitan-kesulitan. Nah, ya, jadi misalnya apa? Ya, kejadian-kejadian jelek ya, anak pemarah, anak penakut, ya, ngompolan dan sebagainya,
suka berdusta, menipu, mencuri. Ini adalah apa? Bibitnya itu dari tahap usia ini. Ya. Ya, jadi secara keumuman kita akan bicarakan kekhususan itu. Meskipun ya tidak semua anak mesti seperti, tapi umumnya. Jadi gambaran umum anak usia 0 sampai 7 tahun itu seperti ini. Pertama apa? Kasratul harokah wa adamul istiqrar. Banyak bergerak, tidak bisa tenang. Jadi kalau disuruh anteng itu nggak bisa, sulit. Ya, jadi anak itu banyak bergerak. Dia tidak bisa duduk tenang di satu tempat dalam waktu yang lama, itu nggak bisa. Ya, maka nanti kita, masya Allah ya, guru-guru TK itu hebat, sabare pol. Gitu? Coba bisa nggak anak-anak TK itu disuruh duduk tenang di tempat duduknya selama 10 menit saja? Bisa nggak? Nggak bisa. Sulit. Maka banyak bergerak, selalu bermain, ya, tidak bisa tenang, ya, naik turun dan yang lainnya, itu sebetulnya perkara-perkara yang menambah kecerdasan dan keterampilan anak. Ya. Maka kalau ada anak usia ini kok diem, nggak banyak bergerak, ya, duduk menyendiri, nah ini kelainan. Justru kelainan, tidak wah anakku hebat anteng, enggak, itu kelainan. Karena ciri umumnya adalah banyak bergerak. Ya, nanti biasanya ke depan ketika sudah gede akan punya problem-problem kejiwaan. Nah, cuman saat ini Bapak Ibu saya ingatkan, orang tua banyak keliru. Ya kan? Banyak orang tua hari ini justru menjadikan anaknya itu diem, tidak banyak bergerak. Kasih Android. Ya kan? Suruh main game. Atau nonton YouTube, atau yang sehingga anak itu hanya diem aja. Paling pol yang bergerak apa? Jempol tangannya saja. Ya kan? Entah itu main PS, main apa gitu. Sehingga ini akhirnya apa? Kelainan. Lihat, anak-anak yang sejak kecil seperti itu dia nggak bisa gaul, Pak. Punya rasa minder, nggak ada percaya diri, baperan, gampang marah. Bahkan mungkin psikopat juga. Raja tega. Nah, cuman kan banyak orang tua mengeluh. Waduh, anakku ribut sana, ribut sini. Maka di sini ada beberapa perkara yang bisa dilakukan untuk menyalurkan keaktifan anak-anak tadi. Ya, diarahkan untuk apa? Pekerjaan-pekerjaan rumah. Ya kan? Suruh nyapu lah, suruh berkebun lah, suruh nyirami tanaman kayak, ya kan gitu bisa. Ya. Sebab yang namanya jiwa kalau tidak disibukkan dengan perkara-perkara yang baik, itu akan menyibukkan diri dengan perkara-perkara yang jelek. Ini salah satu kunci, Pak. Kita ini kalau tidak disibukkan dengan perkara-perkara baik, maka akhirnya apa? Akan sibuk dengan perkara yang jelek. Santri-santri ini gitu juga sama. Kalau nggak dikasih tugas-tugas kebaikan, pikirannya neko-neko. Pengen ini, pengen itu, yang jelek-jelek.
Maka di sini perlu ya pengurus atau apa ya membuat kegiatan-kegiatan untuk menyibukkan ya kepada hal yang positif. Ya, diajak kunjung ke saudara, tetangga, ya kan? Yang mereka juga punya anak yang seusia. Supaya apa? Bermain bersama. Kan gitu. Sehingga masing-masing bisa mencurahkan kemampuannya. Itu nanti asik, Pak. Meskipun anak itu maaf, belum bisa ngomong jelas, itu mereka bisa komunikasi. Itu yang buat kita juga heran, takjub saya. Kok nggak bisa ngomong anak-anak itu, tapi mereka bisa komunikasi, bisa bermain bersama, asik gitu. Bawa ke situ. Ya, atau diajak rekreasi kemana begitu kalau kita punya kemampuan. Ya, bisa juga dimasukkan ke TPA, ya kan? Nah, cuman gurunya juga harus dipahamkan. Sekarang kan banyak guru-guru TPA ngeluh, wah itu anaknya fulan tuh bikin ribut aja, saya nggak mau terima. Ini guru yang nggak paham tentang tahap perkembangan anak. Kemudian ciri yang kedua, yaitu apa? Syiddatut taklid. Sangat kuat dalam meniru. Maka hati-hati. Anak sebelum sekolah, maka yang paling banyak ditiru, diikuti adalah kedua orang tuanya. Nanti ketika sudah masuk TK, maka yang diikuti adalah gurunya. Baik dan jelek, ukurannya ya orang tuanya atau gurunya. Itu aja. Maka dari sini perlu kita banyak cerita, Pak. Banyak cerita tentang salafus soleh. Cerita para nabi, orang-orang soleh. Kenapa? Ingat, anak punya sifat meniru. Maka, oh aku pengen ini, oh aku pengen jadi itu. Maka ceritakan. Bapak Ibu harus banyak baca. Literasi itu penting. Hari ini nggak punya hobi baca, terlindas. Harus banyak baca supaya bisa cerita. Kemudian apa? Membimbing anak pada perkara-perkara kebaikan. Ya, misalnya apa? Yuk diajak ke masjid. Ketika dia sudah bisa diatur. Ya, diajak ke masjid, ya, kunjung ke orang-orang soleh, kan begitu. Ya, kemudian apa? Hindari nonton hiburan yang tidak baik. Apakah itu melalui televisi, melalui internet, dan yang lainnya. Supaya apa? Tidak muncul keinginan untuk mencontoh orang-orang fasik. Coba. Banyak kan sekarang anak-anak remaja itu, lah kok pengen nirunya kok, apa itu? Korea, bintang Korea itu. Fasik, kafir. Kenapa? Karena dia sering nonton, gitu loh, Pak. Ya. Ya, kalau memang harus nonton, ayo silakan ajak nonton perkara-perkara yang baik. Mungkin kita punya video. Sekarang kan juga banyak ya channel-channel Islami. Ya ke situ. Kalau anak punya hobi membaca buku, belikan buku-buku. Ya, buku-buku yang bagus, yang mendidik. Nah, ya, jadi seperti itu. Kemudian ciri ketiga, al-inadu, ngeyelan. Jadi anak-anak seusia itu akan banyak menentang. Sehingga jangan aneh. Ya. Kalau anak itu misalnya apa? Sulit dinasihati, membangkang ketika diarahkan, baik di rumah ataupun di sekolah. Nah, maka di sini apa? Yuk kita ceritakan. Jadi orang-orang yang ngeyel, menentang itu tidak baik. Contohnya siapa? Setan. Setan itu kan menentang perintah Allah Subhanahu wa taala. Akibatnya apa? Masuk neraka.
Nah, caranya begitu. Jangan sekedar dimarah-marahi aja, makin ngeyel kita. Maka dengan kita memahami seperti ini, kita tidak sakit hati, Pak. Anakku ngeyel kandani, ya gitu. Bahkan bisa jadi ketika orang tua menasihati, dia akan membantah dengan pendapat gurunya kalau dia sudah sekolah. Ustadzahku nggak katakan gitu, ustadzahku nggak ngajari itu. Ustadzahmu itu keliru, enggak, ibu yang keliru. Bisa seperti itu. Ya maklumi aja. Maka untuk lulusan gimana? Ya tidak harus kita, kan kita ngomong ke ustadzahnya. Tolong ustadzah, karena yang diikuti kan ustadzahnya. Tolong ustadzah, anak saya diperintahkan begini, jangan berbuat begini. Selesai urusannya. Kemudian ciri yang keempat, tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang jelek. Mana yang benar, mana yang salah. Bahaya atau tidak. Karena ngeliat ibunya apa? Nyalakan korek api atau nyalakan kompor. Ya ikut aja, nggak peduli. Ya kan? Bisa jadi anak itu apa? Penasaran, ada air panas, tangannya dimasukkan. Ya. Gitu. Ya. Kadang lihat aja, kita punya kipas angin kan? Kita punya anak kecil itu jarinya mau dimasuk-masukin gitu. Bukan bahaya, bisa putus kan. Ya kalau kipasnya dari besi misalnya. Nah itu, ya seperti itu. Jangan dimarahi. Jadi misalnya mungkin anak numpain sayur, anak numpain minuman, mecahkan. Jangan dimarahi, dia belum ngerti. Kalau dimarahi akhirnya apa? Timbul ketakutan, trauma. Bahaya ini. Kemudian yang kelima, banyak bertanya. Itu ciri anak-anak tadi. Kapanpun, dimanapun, hal apapun ditanyakan. Sampai mungkin Bapak Ibu jengkel ya Bu ya. Semua ditanyakan. Lebih-lebih kalau pertanyaannya sulit dapat jawaban. Ya kita sabar aja. Karena memang itulah ciri anak-anak. Dan itu menunjukkan apa? Perkembangan akal dan pemikiran yang positif. Ya, makin nggak dijawab, makin ngeyel dia, makin terus bertanya. Ya, maka jawab sesuai dengan kadar pemahamannya. Kemudian yang keenam, ingatannya kuat. Maka hati-hati kalau Bapak Ibu janji, jangan coba-coba untuk mengingkari. Anak itu kuat sekali. Kenapa? Masih bersih Pak pikirannya, belum terkontaminasi, belum terkotori dengan berbagai hal. Ingat kuat sekali. Maka di sini apa? Arahannya dipakai untuk menghafal Al-Quran. Sudah bisa. Buktinya apa? Banyak kan anak-anak lulus TK itu selesai juz amma dan kuat. Itu. Nanti biasanya rusaknya hafalan di SD. Di TK itu masih kuat karena masih bersih. Nah. Kemudian apa? Yang ketujuh, anak itu seneng untuk dimotivasi. Ya. Jadi sering ayo dipuji, diajak, didorong. Seperti itu. Ya. Kita kasih motivasi-motivasi. Sehingga anak itu seneng. Nak, kalau kamu baca Al-Quran, kamu akan masuk surga loh. Surga itu begini, seneng dia. Ya, kemudian tadi seneng bermain, seneng hiburan. Ini bukan hal yang aib, bukan kecil. Memang seperti itu kondisi anak-anak, ciri khasnya seperti itu. Ya, cuman tentu permainan-permainan yang positif. Sekarang kan banyak ya Bapak Ibu permainan-permainan edukatif namanya, baik indoor maupun outdoor. Silahkan. Kemudian senang berlomba, ada persaingan. Maka nanti lihat Bapak Ibu misalnya punya anak, terus punya adik, biasanya apa? Marah dia sama adiknya, cemburu. Karena memang sikapnya begitu. Ya, salah satu sifat dari anak-anak ya ada persaingan, maka diarahkan ya supaya tidak menimbulkan kejelekan. Kemudian apa? Berpikir khayalan
sering membayang-bayangkan. Maka jangan khawatir Bapak Ibu. Anak kok ngomong dewe. Anak saya kok bicara gini, mosok gini-gini, enggak apa-apa. Itu tahapannya memang sebatas itu. Ya menghayalkan jadi ustadz, menghayalkan ini, itu yang kadang kalau kita orang dewasa ya ketawa-ketawa kan. Tapi itulah anak-anak. Ya kan? Bahkan kalau kita lihat di kalangan salaf, anak-anak mereka tuh khayalannya sudah sampai ke surga loh. Pernah ada seorang wanita salaf khawatir, anaknya ini kenapa kok ngomong sendiri. Lalu saya ditanya, aku sedang bincang-bincang dengan bidadari di surga. Kemudian apa? Condong untuk menguasai keterampilan-keterampilan. Nah, nanti biasanya anak-anak ini ngikuti orang tuanya. Pekerjaan orang tuanya apa? Tukang kayu, dia akan condong jadi tukang kayu. Orang tuanya ustadz, dia akan jadi guru dan seterusnya. Masih wajar, karena memang dia belum bisa membedakan. Kemudian perkembangan bahasa yang sangat cepat. Nanti Bapak Ibu kalau perhatikan anak-anak kita, ketika dia sudah mulai bisa bicara, maka perkembangannya akan cepat banget, perkembangan bahasanya. Nah, terlebih jika didukung dengan gizi yang cukup. Perkembangan fisiknya juga begitu, cepat. Nanti tahu-tahu, anakku udah bisa jalan, anakku sudah gede, anakku, gitu. Cepet banget. Kemudian apa? Condong untuk bongkar pasang. Jadi Bapak Ibu nggak perlu marah ketika dibelikan mainan, dibongkar ini. Itu bukan untuk merusak, dia ingin mencoba. Ini dalamnya apa? Terus dia pengen berusaha untuk menyusun kembali, dan ini berarti melatih kecerdasan, melatih psikomotoriknya, motorik halus, motorik kasar. Tidak apa-apa, biarkan. Memang Bapak Ibu beli mainan untuk apa? Dipajang. Kan enggak kan? Untuk bermain. Lah memang model mainnya anak usia itu ya seperti itu. Kadang kita eman ini mobil dibeli mahal, dibanting-banting, dibongkar-bongkar, udah gak bisa digunakan. Tapi ini sebenarnya pendidikan, enggak apa-apa. Pahami kekhususan ini. Ya. Kemudian anak itu akan cepat sekali perubahannya, perasaannya ya. Kadang tahu-tahu ketakutan, ya, tahu-tahu marah, tahu-tahu cemburu. Seperti itu, Pak. Ya. Maka hendaknya kita apa? Betul-betul memperhatikan hal yang seperti ini. Maka kesimpulannya Bapak Ibu yang saya muliakan, jadi ini anak usia ini tadi, rodo'ah dan hadonah itu memiliki kekhususan yang harus diperhatikan. Ya, maka disarankan satu, jangan menuduh anak itu sebagai anak pembangkang, anak tukang merusak. Tadi mainan-mainannya tadi, jangan. Ya. Kemudian hendaknya kita jaga, kita perhatikan kemampuan-kemampuannya, kemudian kita kembangkan. Jadi misalnya tadi apa? Anak suka meniru, ya diarahkan kepada perkara-perkara yang baik untuk ditiru. Nah, kemudian hendaknya kita menjauhkan hal-hal yang berbahaya dari anak. Ya misalnya jangan naruh air panas sembarangan, nanti anaknya kan ada kan kemarin yang mati masuk ke itu panci air panas. Anaknya masih usia kecil, masih merangkak gitu, dekati itu, kepleset, nyemplung, mati dia. Ya, maka hati-hati. Itu yang disalahkan siapa? Ya orang tuanya, bukan anaknya. Tahu panas kok ya nyemplung lah, anaknya kan belum tahu. Jauhkan hal-hal yang membahayakan dari anak. Kemudian mulai perhatikan untuk menghafal Al-Quran, doa-doa pendek, ya, adab-adab yang harian ya, adab makan tangan kanan dan seterusnya itu. Ya. Kemudian apa? Terus kaitkan anak
dengan uswah hasanah, yaitu para anbiya, orang-orang soleh, tarik ke sana. Kemudian belikan alat permainan yang bisa mengembangkan kecerdasannya. Itu di alat-alat apa? Edukasi ya, permainan edukasi. Ya, mungkin belikan mobil-mobilan, belikan warna dan seterusnya. Kemudian apa? Perhatikan perkembangan fisiknya. Jangan sampai nanti stunting ya Pak ya. Kena stunting misalnya, anaknya kurus kurang gizi gitu loh. Jangan sampai. Karena apa? Ketika fisiknya jelek, otomatis akan mempengaruhi hal-hal lain. Kecerdasannya, perasaannya dan sebagainya akan terpengaruh juga. Tapi ini mudah-mudahan bermanfaat. Ya, kita baru satu ya Pak ya. Nanti kita lanjut di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.